Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Guritno. Saya dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Keraksaan Probolinggo. Yang saya hormati Ustazah Yeniati Ulfah, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Fikih. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah peta konsep sejarah fikih pada masa Rasulullah dan sahabat. Di sini saya akan menjelaskan sejarah fikih pada masa Rasulullah. Perkembangan ilmu fikih dimulai pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah tinggal di Mekah selama 13 tahun. Setelah kelahirannya, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada saat itu disebut Makkiyah. Dan setelah Nabi hijrah ke Madinah dan tinggal di sana dari awal Rabiul Awal tahun 54 hingga tahun 63 setelah kelahirannya, ayat-ayat Al-Quran yang turun selama periode ini disebut Madaniyah. Setelah Allah memberikan izin kepada Rasulullah dan para pengikutnya untuk berpindah dari Mekah ke Madinah, disitulah masalah-masalah terkait kebutuhan masyarakat hukum muncul untuk mengatasi segala hal yang berhubungan dengan tata cara kehidupan bersama. Nah, di saat itu Nabi tidak membawa syariat hukum atau peraturan yang sudah ada ke Madinah. Oleh karena itu, Nabi mengarahkan upayanya kepada hukum fikih secara bertahap dan ayat-ayat hukum pun diturunkan. Ayat-ayat hukum ini kadang digunakan untuk menjawab pertanyaan, kadang berfungsi sebagai fatwa, yaitu pendapat. Hukum-hukum fikih saat itu terdiri dari hukum Allah dan Rasulnya dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada masa ini mengalami dua periodisasi, yaitu yang pertama fase Mekah dan fase Madinah. Yang pertama, fase Mekah ini berlangsung selama 13 tahun. Perundang-undangan hukum Islam atau fikih pada periode ini lebih memfokuskan pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama dengan menguatkan keyakinan dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah dan membentuk akhlak manusia agar memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan dari sifat yang tercela. Untuk yang kedua ada fase Madinah. Periode ini berlangsung sejak Rasulullah hijrah dari Mekah hingga beliau wafat. Periode ini berjalan selama 10 tahun. Pada periode ini, fikih lebih menitik beratkan pada aspek hukum-hukum dan dakwah Islamiyah yang membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh karena itu, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat. Dalam masa inilah, umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Nah, periode Madinah dapat disebut revolusi sosial dan politik. Mengapa demikian? Karena di dalamnya terdapat banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia, baik itu ibadah, sholat, zakat, ataupun muamalat seperti jual beli, masalah kekeluargaan, hingga ketatanegaraan. Contohnya, dalam ibadah, penetapan arah kiblat pada awal umat Islam di Madinah menghadap ke arah Yerusalem dalam melakukan sholat. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap ke arah Ka'bah di Mekah. Yang kedua itu ada sumber hukum. Sumber hukum pada periode Rasulullah itu ada dua macam, yaitu yang merupakan wahyu Allah secara makna dan lafaz disebut Al-Quran, dan yang merupakan wahyu Allah secara makna bukan lafaz itu disebut As-Sunnah. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah tidaklah sekaligus. Ia turun sesuai dengan kejadian atau peristiwa tertentu, serta menjelaskan hukum-hukumnya. Pada dasarnya, hukum dalam Al-Quran bersifat kulli, yaitu umum. Demikian pula, petunjuknya terhadap hukum terkadang bersifat jelas dan tegas, tidak bisa ditafsirkan, dan terkadang bersifat dani, yaitu memungkinkan terjadinya beberapa penafsiran. Yang kedua ialah As-Sunnah. As-Sunnah berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Quran.
Penjelasan Rasulullah tentang hukum ini sering dinyatakan dalam perbuatan Rasulullah sendiri atau dalam keputusan dan kebijaksanaannya ketika menyelesaikan satu kasus atau menjawab pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya. Nah, yang ketiga ada ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad ini dilakukan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh para sahabat apabila Rasulullah menghadapi peristiwa yang membutuhkan penetapan hukum, beliau menunggu wahyu, dan apabila wahyu itu tidak turun, beliau berijtihad dengan cara bermusyawarah bersama sahabat, dan apabila ijtihadnya salah, maka diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan yang benar dengan menurunkan wahyu. Dan begitupun ketika ijtihad dilakukan oleh para sahabat, apabila ijtihad itu salah, Rasulullah pun menyampaikan hal yang benar. Nah, contohnya seperti ijtihad Ammar bin Yasir yang berjunub, yang kemudian berguling-guling di pasir untuk menghilangkan hadas besarnya. Cara itu salah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berjunub tidak menemukan air, cukup dengan bertayamum saja. Nah, untuk penjelasan yang kedua, fikih pada masa sahabat. Dari wafatnya Nabi Muhammad, berhentilah wahyu beserta sunnah yang turun selama 22 tahun, yang turun melalui malaikat Jibril. Kedudukan Nabi sebagai utusan Allah tidak tergantikan, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepada negara berpindah kepada Khulafaur Rasyidin. Perkembangan hukum Islam dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama, sebagai ahli hukum yang tinggi ilmunya. Ia memerintah selama 2 tahun. Dia dikenal sebagai orang yang jujur dan disegani, mengembangkan dan menyiarkan Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah kedua. Nah, semasa pemerintahan Sayyidina Umar, kekuasaan Islam berkembang dengan pesat, seperti Umar turun aktif menyiarkan agama Islam. Yang kedua, menetapkan tahun Islam yang dikenal dengan tahun Hijriah. Yang ketiga, membiasakan melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang keempat, Al-Quran telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat termasuk mu'alaf. Yang kelima, menurut Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 38, orang yang mencuri akan dihukum dengan memotong jari. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Nah, ketika dipilih, Utsman telah berusia 70 tahun dengan kepribadian yang agak lemah. Kelemahan ini dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengejar keuntungan dan kekayaan. Kemudian Utsman memperluas daerah Islam, terus berjalan ke India, Maroko, dan Konstantinopel. Nah, jasanya yang paling besar adalah membuat Al-Quran standar kodifikasi. Standarisasi Al-Quran dilakukan karena pada masa pemerintahannya wilayah Islam telah sangat luas dan berbagai macam suku bangsa. Hal itu menyebabkan perbedaan dalam pengucapan membaca Al-Quran yang disebarkan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman meninggal dunia, orang terkemuka memilih Ali sebagai khalifah keempat. Namun Ali tidak dapat berbuat banyak dalam mengembangkan agama Islam karena di dalam keadaan yang tidak stabil. Di sana timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menyebabkan kelompok-kelompok, yaitu kelompok yang mengikuti sunnah Nabi dan Syiah, yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib. Penyebab perpecahan dua kelompok ini adalah karena perbedaan mengenai masalah politik, yakni siapa yang berhak menjadi khalifah. Aspek lain, para sahabat dan masyarakat menghadapi permasalahan-permasalahan yang memerlukan ketentuan dan jawaban terhadap syariah. Untuk menemukan jawaban atas persoalan yang timbul, maka berkembanglah ijtihad pada periode ini.
Begitu juga banyaknya pendapat dalam memahami Al-Quran, hadis yang disebutkan oleh banyak faktor, terutama setelah berpulangnya Rasulullah SAW. Kesimpulannya, fikih ini sebagai ilmu hukum dalam Islam dan mulai berkembang pada masa Rasulullah yang dibangun melalui wahyu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi berdasarkan periode-periode yang sudah dijelaskan saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari penjelasan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.